Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi ini saya akan mencoba membangun sebuah jaringan. Diagram bloknya seperti ini. Ya. Jadi nanti saya akan membuat sebuah web gitu ya. Web profile di mana saya nggak membuat sebenarnya. Saya download template-nya lalu saya edit nanti. Untuk template yang saya gunakan itu pakai template jenis bootstrap yang free. Nah, tentu kita harus install AMPPS-nya dulu ya di sisi laptop kita atau host kita. Lalu kita juga membangun sebuah jaringan secara virtual di mana saya menggunakan dua klien. Jadi ada klien 1 pakai Windows 7 dan klien 2 menggunakan Windows 7 juga, di mana tiap kliennya terinstall aplikasi Warsak untuk menganalisa QoS-nya gitu ya. Jadi nanti di sisi mikrotiknya ya itu ada 3 interface, di mana interface yang pertama itu menggunakan VMnet 8 yang mana itu akan terhubung dengan host atau laptop. Lalu interface yang kedua itu VMnet 0 yang mana nanti akan terhubung dengan klien 1. Kemudian di sini kita atur VMnet 1 ya, juga VMnet 1. VMnet 1 nanti terhubung dengan klien 2. Lalu untuk IP-nya nanti akan saya atur 192.168.1.551 dan ini juga saya atur 192.168.1.552. Oke. Tapi di sesi ini saya akan ngajarin mencari template, lalu mengeditnya menjadi profile itu ya, profile diri kita, lalu kita letakkan di sisi host. Kita anggap host ini nantinya sebagai server kita gitu ya. Nanti diakses di klien 1 sama klien 2. Juga nanti kita akan coba memanajemen bandwidth menggunakan teknik QU3. Oke, seperti itu. Oke, langsung kita buka browser, kita coba kita cari template web bootstrap free gitu ya. Mungkin kita coba yang ini sama ini gitu ya, atau yang ini. Kita coba yang mana yang bagus, kita coba cari. Oke ya, kita cari yang mungkin yang di sini ada yang bagus. Yang di sini ada yang bagus. Oke, saya akan coba pakai yang ini. Ya, kita klik free download ya. Oke. Ya, video ini diperuntukkan bagi yang belum profesional ya. Jadi kalau udah profesional, saya rasa teknik ini jangan digunakan atau jangan nonton video ini. Oke, saya sudah mendownload ya, namanya Start Bootstrap Resume. Oke, kita buka file hasil downloadan, template hasil downloadannya, kita ekstrak, kemudian kita coba taruh di desktop. Nah, ini filenya, template-nya ya. Jadi kita rename saja, kita ganti profile gitu ya. Setelah kita melakukan rename, lalu kita cut saja. Oh iya, Anda pastikan sudah menginstal AMPPS. Jadi yang belum menginstal AMPPS, Anda download di link keterangan di video ini. Karena saya sudah download,
letakkan file yang udah di-download tadi, template webnya, di program file, kemudian ampps, kemudian www, kita taruh di sini. Oke, lalu kita jalankan aplikasi ampps-nya. Oke, ampps sudah jalan. Oke, kita minimize. Lalu kita tes ya. Kita ketik localhost gitu ya. Oke, ini adalah tampilan template yang kita download tadi. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial sederhana ya, cara ngedit template Bootstrap yang udah kita download, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi di sini saya akan coba membuat profile basiskan web, di mana webnya ini template-nya menggunakan template Bootstrap. Oke. Sekarang untuk mau mengedit, kita butuh aplikasi Notepad++. Jadi pastikan Anda sudah download ya, dan juga sudah menginstal Notepad++-nya. Jadi saya cek dulu di sini. Oke, saya sudah melakukan instalasi aplikasi Notepad++. Ya, sebenarnya bisa menggunakan aplikasi Dreamweaver ya. Cuma kalau ngedit sederhana seperti ini, kita pakai Notepad++ cukup. Kita menuju lokasi file template webnya. Oke, ini kan. Jadi kita masuk ke index, kita klik kanan, kita buka pakai Notepad++, gitu ya. Oke. Nah, resume start bootstrap time. Ini ya, ini namanya. Ini bisa kita ganti. Misal nih, Isa Mahfudi profile. Ya, ini ya. Kita coba save. Misalkan. Jadi kita cek dari title ya. Title ini artinya di sini judul web ketika kita ngakses ya di sini. Ini title namanya. Kita cari titelnya, kita edit. Kita langsung saja yang pack content ya di sini ya. Pack contentnya, nah ini clearance styler. Ini untuk nama utama di sini. Anggap aja ini nama profile dari orang ini, kita edit. Karena memang desain dari template ini dia menggunakan gradien warna ya, 2 warna itu ya, ada warna hitam sama warna coklat ya, warna coklat. Jadi makanya di sini yang untuk kata pertama itu Isa, jadi warnanya hitam, dan untuk kata yang kedua itu warnanya akan coklat. Coba kita Ctrl S, kita refresh ya. Oke, sudah ganti ya. Nah, kemudian 354, oh ini jalannya, alamatnya. Oh, kita cari alamatnya. Oh, ini alamatnya ya. Kita ganti saja langsung, misal Malang atau Jalan Kedawung gitu ya, Kedawung, Malang Kota, Jawa Timur. Oke, kita cek, kita simpan. Oke, sudah ganti. Kemudian ini ada nama, ini email ya. Ini bisa kita ganti, misal Mahfudi Isa gitu ya, @gmail. Jadi ini ketika kita klik gitu ya, misal ya, langsung ke emailnya kita. Oke, lalu ini
Kalau di template webnya ini keterangan ya, sebuah keterangan singkat tentang diri kita. Jadi kita tulis saja, misal saya adalah seorang pengajar gitu ya. Hobi saya bermain musik dan bernyanyi. Ini misal. Saya juga gemar membaca. Oke, kita simpan. Jadi kita refresh. Oke, ini hasil dari editing kita, kata-katanya gitu. Lalu Anda bisa menuliskan apa saja sesuai kebutuhan saja sebenarnya. Anda butuhnya kayak gimana, pengennya kayak gimana ya, diedit sesuka hati. Oke. Lalu oh iya, fotonya masih punya orang lain. Kita bisa edit pakai foto diri kita. Kita cari ya, letaknya gambar itu di mana sih? Oke, letaknya di sini, image di sini. Nah, ini. Nah, ini untuk logonya Favicon ya. Nah, ini. Favicon ini logo untuk titelnya. Lalu ini kita ingin ganti foto ini. Dari punya kita. Kita cari aja gambarnya. Oke, ini gambar foto profilnya. Kalau saya sih biasanya saya akan mereplace ya. Kita edit di Photoshop lalu kita replace menggunakan foto kita. Nih. Ya, biar layout dari gambarnya itu sesuai. Ini teknik saya. Kalau Anda nggak berkenan untuk teknik saya ya monggo silakan. Jadi bagi orang yang baru pertama kali melakukan editing web, jadi ini cara sederhananya seperti ini. Oke, ya, ini foto layout dari template webnya ya. Jadi kita cari foto kita misalnya. Teknik saya akan timpa file ini. Nah, kita drag ke sini. Ya. Kita timpa saja langsung filenya. Oke, ini misal. Oke. Langsung kita save as saja ya. Atau kita merge visible. Oke, sudah, lalu kita Ctrl S. Oke, kita close. Kita coba refresh. Oke, refreshnya sudah berhasil. Cuma kenapa kok foto kita tetap? Ya, ini kadang ada faktor dari browsernya. Browser yang kita gunakan itu belum reload, masih nyimpen di story yang lama. Oke, kita pakai browser yang lain. Kita pakai browser Firefox atau ya pakai Firefox aja. Kita ketik localhost. Oke, kita jalanin. Oke, ini sudah berubah. Oke, kita telah mengganti fotonya ya. Mungkin sekarang kita coba dari fitur tombol ini kita butuh berapa tombol gitu ya. Misal nih, ini kan ada 6 tombol. Ternyata kita hanya butuh 3 tombol. Oke, atau mungkin kita mau, saya nggak mau ada ini mau saya hapus tombol Facebook, tombol Twitter ya, tombol yang lainnya gitu ya. Jadi kita cari aja yang ini untuk social iconnya. Jadi kita bisa saja kita nggak butuh ini misal, jadi dihapus saja gitu ya. Kita simpan. Oke, kita lanjut. Kita refresh dulu ini ya. Nah, tadi ada yang kurang. Oke, sekarang kita coba mengedit tombol-tombol ini. Jadi
di profil kita nih, kita mau nampilin apa saja ya. Apa nih, ini kan tentang kita udah, home-nya lah ini ya, home-nya sudah, atau about kita, atau tentang kita udah kita buat. Lalu tentang experience, kita mau pakai atau enggak. Misal nih, experience-nya kita ganti, ini contoh misal engineering quality gitu ya. Kemudian PT apa nih, PT Alstom Indonesia. Apa ini job desk-nya? Saya melakukan pekerjaan penanganan kualitas produk misal. Ini Anda bisa terangin kayak gimana di sini. Kemudian ini dari kapan pengalaman kerja Anda? Misal dari 2015 sampai dengan Juli 2016 misal ya. Atau Anda bisa tambahin apa gitu ya di sini ya. Ini contoh saja, atau hanya satu pengalaman saja yang ingin Anda tampilin. Ya udah, tinggal kita hapus saja ini. Kita cut, kita simpan. Kita coba cek perubahannya. Oke, kita klik experience. Oke, kita klik home atau about. Nih, kita klik experience, tampilannya seperti ini. Ya, oke. Lalu kita mau ngedit education-nya. Jadi kalau kita klik education, nampilin kita pernah kuliah di mana saja gitu ya. Kita cari education. Oh, ini education-nya. Misal ini kita edit Politeknik Negeri Malang, Bachelor of Engineering ya. Ini prodi apa nih, atau jurusan apa? Digital Telecommunication Network gitu ya. IPK Anda berapa? 3,23 atau 3,45 misal ya. Jadi Anda bisa tulis semua background pendidikannya di sini. Dari kapan ini? Misal dari Agustus 2011 sampai Mei 2015 gitu ya. Bahwa ini kita tambahin SMK-nya di mana gitu ya. Ini contoh saja, kita coba cek dulu ya. Kita simpan dulu ya, jangan sampai lupa, kita simpan, kita refresh. Jadi ini tampilan ketika kita sudah melakukan editing di sisi education-nya gitu ya. Kita tinggal tambahin nanti kalau misal mau diedit juga ya, education-nya kita tambahin kita pernah kuliah di mana atau SMK kita di mana gitu ya. Lalu kita coba ngedit tombolnya. Jadi tombolnya kita kurangin lah, saya hanya butuh 3 tombol. Tombol about, jadi tentang diri kita, kemudian experience kita, pengalaman kerjanya gitu ya, kemudian education kita. Habis itu sudah, kita hapus tombolnya. Jadi kita cari di sisi navigation. Nah, ini navigation. Nah, ini tombolnya di sini. Kita hapus. Nih, kita cut gitu ya. Kita Ctrl S. Dah. Kita refresh. Oke, tombolnya udah cuma 3 sekarang. Oke. Lalu kita udah siap nih servernya. Ya, anggap aja kayak ini servernya ya, web kita ya kan. Nah, di sini di tahap ini kita sudah melakukan download template, lalu kita udah coba lakukan editing template-nya.
jadi profil kita kan. Lalu kita udah tanam web kita di host, di mana host ini sebagai servernya. Kita coba jalankan atau kita coba akses web server kita melalui klien 1 atau klien 2. Tentu kita harus juga menyeting konfigurasi seperti ini ya. Jadi host dan MikroTik itu terhubung dengan VMnet 8, kita atur IP-nya 192.168.150.1. Kita coba cek dulu IP-nya apakah sudah sesuai VMnet 8-nya. Oke, sudah sesuai. Jadi IP dari VMnet 8 sudah sesuai dengan diagram blok ini. Lalu kita coba jalankan VMware-nya. Kita lihat di diagram blok ini, MikroTik butuh 3 interface. Jadi kita atur network adapternya, kita tambahkan dulu, kita klik add, lalu pilih network adapter, kita pilih VMnet 1 ya. VMnet 1 untuk host, jadi kita pilih VMnet 2 ya. Kita pilih VMnet 2, kita klik finish, berarti diagram blok ini kita coba ganti, ini pakai VMnet 2, ini juga pakai VMnet 2. Oke, lalu kita klik OK, kita jalankan. Kita masuk ke MikroTiknya untuk melakukan penyetingan. Oke, kita reset saja ya, sistem reset configuration, no default yes, skip backup yes. Kita setting dari awal. Oke, kita login, kita setting IP-nya Ether 1. Kita setting IP address at address 192.168.150.2/24, kemudian interface-nya Ether 1. Oke, jadi kita nggak gunakan DHCP client ya, kita setting manual. Lalu kita cek koneksinya, ping 192.168.150.1. Jadi ini kita ngecek koneksi antara MikroTik Ether 1 dengan hostnya. Oke, ternyata timeout ya. Kita coba cek di firewall-nya. Kita masuk ke control panel. Kita pilih Windows Firewall. Oke, ternyata sudah off semua ya. Cuma kenapa kok timeout? Ya, kita coba di sini VMnet 8 juga udah sesuai. Oke. Oke, coba kita cek interface print ya. Oke, ternyata udah sesuai sebenarnya. Jadi biasanya kita butuh untuk merestart laptop kita. Jadi kita matikan dulu saja, ya. Kita restart dan ya, kita close semua. Kita restart dulu laptop saya. Oke, ini kondisi laptop saya setelah saya restart. Oke, saya buka VMware-nya. Ya. Kita jalankan MikroTik. Tadi langkah terakhir kita melakukan setting IP ya. Kita login dulu. Kita pastikan IP address print ya. Oke, sudah. Lalu kita ping hostnya 192.168.150.1.
Oke, sudah TTL ya. Jadi terkadang memang seperti itu ya kalau kita main virtualan, apalagi menggunakan VMware. Jadi ketika kita udah sesuai satu jaringan antara laptop atau host VMnet 8, kemudian dengan MikroTik Ether 1 yang disetting VMnet 8 udah sesuai padahal. Kemudian firewallnya udah sesuai, tapi belum TTL itu ya. Gak ada masalah, itu artinya laptop Anda butuh di restart. Oke, kita jalankan lagi MPPS nya ya. Oke, kita klik start. Oke, ada masalah. Yang penting MPPS nya jalan. Artinya jalan ini tombol start di sini itu ke hidden ya, ke hit ya. Tapi yang aktif tombol stopnya. Ini artinya ini AMPS nya udah jalan. Oke, lanjut. Kita setting lagi IP dari Ether 2, yaitu IP address address 192.164.1/24, interface-nya jangan sampai salah, kita atur menjadi Ether 2. Oke, lalu kita setting lagi IP dari Ether 3, IP address address 192.168 dan 155 ya, titik 1/24, interface-nya Ether 3. Oke, kita cek. Oke, sudah sesuai. Lalu kita setting firewall NAT-nya. Kita ketik IP firewall NAT kemudian chain src NAT, action-nya masquerade seperti ini. Lalu kita coba jalankan kliennya. Kliennya pakai Windows 7. Klien satunya. Di sini klien 1 saya menggunakan Windows 7, kemudian klien 2 saya akan menggunakan Windows XP. Oke, kita tunggu. Kita buka browsernya. Oke, ini browser Chrome-nya sudah jalan. Oke, kita coba akses web kita, di mana web kita kan berada di host ya. Jadi kita ketik IP dari hostnya 192.168.150.1 garis miring. Tadi nama foldernya apa? Profil ini kan. Kita enter. Oke, jadi ini sudah bisa ya, di web server kita atau website kita sudah bisa diakses dari klien, dan kita juga sudah melakukan editing sederhana di template ini gratis. Kita bisa download, kemudian kita bisa edit, atau nanti kita bisa juga upload ke hosting mana biar bisa diakses di internet ya, seperti itu. Di tahap selanjutnya, di tahap kedua, kita akan melakukan pengujian QoS di antara klien 1 dan klien 2. Kita akan coba melakukan pengujian QoS-nya tanpa melakukan manajemen bandwidth. Nah, itu jadi seperti apa QoS-nya ya, dengan topologi
seperti diagram blok tadi. Oke, itu saja, kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.